Baik, selamat datang di rumah adik Kak Luna. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan informasi yaitu bagaimana caranya mengakses adik Kak Luna, yaitu asesmen diagnostik untuk kemampuan membaca murid. Yang pertama kita buka browser, selanjutnya kita ketik di bagian pencarian Google yaitu rumah adik Kak Luna. Ya, jadi bisa diperhatikan di layar, rumahadikaluna.blogspot.com. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Nah, ini masih ada proses pencarian. Kita pilih yang blogger itu ya, rumah adik Kak Luna. Baik, kita pilih dulu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita sudah menuju ke blog adik Kak Luna. Nah, di sini sudah ada tampilan blognya. Jadi kita bisa perhatikan ada berapa menu di atas, kemudian ada home, kemudian adik Kak Luna versi 1, 2, 3, selanjutnya download, ada manual book, video tutorial, kemudian video edukasi tentang asesmen diagnostik dan asesmen terus berkala. Kemudian di bagian data, di dashboard data versi 1, versi 2, 3, data satuan pendidikan, nanti menuju ke Dapodek, kriteria penilaian informasi, galeri, sampai dengan pusat bantuan. Nah, selanjutnya ada tampilan yaitu postingan dari rumah adik Kak Luna, informasi berita-berita, informasi tentang kegiatan adik Kak Luna. Selanjutnya profil media sosial, translate, kemudian popular post, kemudian label dari postingan itu berupa berita informasi, kemudian arsip dari blog tentang kegiatan adik Kak Luna, kemudian kategori berita informasi, kemudian website pendukung, selanjutnya ada informasi jumlah pengunjung, kemudian buku tamu, di sini bisa diisi, dilengkapi buku tamunya, kemudian ada lokasi, selanjutnya kontak person untuk hubungi kami jika mengalami kendala pada adik Kak Luna atau pertanyaan tentang adik Kak Luna. Nah, yang pertama kita mengakses dulu untuk adik Kak Luna versi 1 untuk tes diagnosiknya. Kita cari menu adik Kak Luna versi 1. Nah, selanjutnya akan dibawa langsung menuju ke microsite. Di sini sudah ada microsite untuk adik Kak Luna versi 1. Itu asesmen diagnostiknya. Ada berapa menu, ada kembali ke adik Kak Luna, unduh lembar soal, unduh lembar jawaban, unduh pedoman adik Kak Luna, input nilai adik Kak Luna, kemudian yang terakhir adalah hasil. Lihat hasil akhir yaitu level membaca murid dan rekomendasi sampai dengan kontak kami untuk kontak personnya. Nah, yang pertama dilakukan misalnya kita ke menu rumah adik Kak Luna akan dibawa kembali menuju ke blog dari rumah adik Kak Luna, seperti itu. Nah, kita lanjut ke adik Kak Luna versi 1. Nah, di sini kita bawa kembali ke microsite. Selanjutnya yang pertama yang dilakukan adalah kita mengunduh lembar soal adik Kak Luna. Kita pilih menu unduh lembar soal adik Kak Luna. Ini kan menuju ke Drive. Nah, ini untuk lembar soal asesmen diagnostik adik Kak Luna bisa diperhatikan. Untuk soal-soalnya sudah ada petunjuk di sana untuk tes screening kemampuan membaca. Dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Kemudian langkah berikutnya bisa di-download. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang melakukan tes screening, silakan bisa di-download dulu. Yang pertama lembar soal asesmen diagnostik adik Kak Luna. Selanjutnya mengunduh lembar jawaban adik Kak Luna. Jadi kita pilih menu unduh lembar jawaban adik Kak Luna. Nah, di sini sudah ada informasinya. Kemudian ada informasi identitas, nama peserta, kelas, yayasan, penguji, kemudian lembar jawaban. Nah, untuk level mungkin nanti otomatis nanti di sistem ya. Jadi kita tidak perlu ngisi level berapa, nanti kemampuannya tinggal mengecek jawabannya. Nah, ini di-download. Nah, kita tunggu prosesnya di-download ya ke Drive. Ini kita sudah lengkapi 2, unduh lembar jawaban dan lembar soal. Selanjutnya untuk kriteria penilaian. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat Bapak Ibu guru. Di sini di bagian ini soalnya yang lengkap ada soalnya, kemudian lembar jawaban. Nah, di bawah halaman ini ada halaman yang berikutnya tentang informasi catatan level kemampuan dari level 0 sampai level 10. Nah, bisa dibaca terlebih dahulu. Dan catatan untuk setiap butir soal di sana sudah ada informasi. Ya, jika benar, kan benar kalau sebenarnya lebih dari 75%, misalnya dari soal nomor 1 sampai 3, dihitung tiap huruf dan sebagainya. Kemudian deskripsi tiap level kemampuan bisa diperhatikan di layar. Nah, nanti setelah Bapak Ibu guru bisa mendownload, bisa memperhatikan juga, dimohon dibaca dulu ini sebelum melakukan tes screening. Selanjutnya rekomendasi tindak lanjut, jadi sudah nanti didapatkan laporan hasil screeningnya. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa melihat tentang
informasi levelnya dari level 1 sampai level 10 seperti itu. Nah, sekarang kita download dulu untuk pedoman untuk kriteria penilaiannya. Baik, sudah, tiganya sudah kita download. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu Guru akan memberikan soal kemudian lembar jawaban kepada siswa yang akan di screening seperti itu. Ya, dengan mengecek nanti informasi tentang informasi level, kemudian rekomendasi dan lain sebagainya. Dan nanti di bagian lembar jawaban, Bapak Ibu tinggal memberikan jawaban benar atau salah sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan pada pedoman penilaian. Selanjutnya jika sudah melakukan screening, kita pilih menu input, ya, hasil asesmen, Adhika Luna. Nah, nanti akan dibawa ke Google Form seperti ini, sudah ada petunjuk. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengamati petunjuknya, selanjutnya menginput yaitu hasil dari asesmen diagnostik siswa, yaitu per siswa ya. Jadi sekali lagi yang diinput adalah per siswa dengan login ke email terlebih dahulu, Gmail, kemudian untuk emailnya ini harus di checklist ya, supaya terekam informasinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu memilih kecamatan. Di sini ada kecamatan untuk Kabupaten Buleleng. Jadi silakan nanti dicek kecamatannya. Oke, kita pilih kecamatannya. Dan setiap kecamatan ini nanti akan punya kode tertentu ya, kita sebut sebagai kode OTP untuk di sistem. Oke, ada beberapa kecamatan. Kita pilih misalnya contohnya T Jakula. Selanjutnya kita tunggu dulu. Nah, memasukkan OTP. Nah, OTP ini nanti Bapak Ibu bisa informasikan ke pejabat yang berwenang ya. Jadi yang memberikan OTP misalnya ke Korwil tiap kecamatan seperti itu. Atau bisa memberikan informasi ke tim teknis atau tim efektif dari Adhika Luna. Nah, setelah dimasukkan OTP yang benar, sekali lagi harus OTP-nya yang benar ya Bapak Ibu ya. Baru Bapak Ibu bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi kita klik berikutnya. Selanjutnya kita pilih nama sekolah. Di sini sudah ada pilihan beberapa sekolah yang kita akan input, misalnya dari SD Negeri 1 Bondalem, sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu Guru yang melakukan tes screening. Kemudian di sini Bapak Ibu masukkan nama siswa, kemudian jenis kelamin. Nah, ini saya contohkan dulu. Untuk namanya, misalnya Bagus. Kemudian kita masukkan untuk jenis kelaminnya, jadi jenis kelamin, kemudian NISN, jadi tentukan untuk jenis kelaminnya, jenis kelamin, kemudian NISN seperti ini. Oke, nah ini contoh saja Bapak Ibu ya, dan NISN tolong di sini ketik gitu ya, tanda petik 1. Kemudian kelas dari siswa tersebut, kemudian tanggal, memberikan asesmen. Nah, hasil screening berdasarkan lembar jawaban yang sudah diperiksa oleh Bapak Ibu, mana dari soal 1 sampai 10, mana yang benar, mana yang salah. Sesuaikan dengan pedoman penilaian yang sudah diberikan pada bagian catatan tersebut. Nah, ini misalnya dari lembar jawaban tes screening siswa hanya beberapa yang benar ya, misalnya 1, 2, 3 atau 2, 3, 4, 5, kemudian misalnya 6 atau 5 yang lainnya salah. Nah, ini saya misalkan sebagai contoh gitu ya Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan jawaban dari siswa yang sudah diperiksa oleh Bapak Ibu. Nah, ini misalnya 3 yang benar, kemudian soal ke-4 sampai ke-10 itu salah. Oke, selanjutnya dikirim. Nah, nanti input hasil asesmen diagnostik ini akan dikirim ke sistem, selanjutnya nanti akan masuk ke email. Nah, langsung kalau untuk siswa lain silakan pilih kirim jawaban lain. Nah, selanjutnya dicek di email Bapak Ibu yang tadi sudah di checklist sebelumnya ya. Jadi email yang kita gunakan, perekamannya, kemudian kita refresh dulu, kita reload. Oke, kita tunggu dulu. Ya, nah sudah langsung jadi laporan hasil asesmen untuk siswa tersebut sudah masuk ke bagian email. Nah, ini sudah ada email dari Adhika Luna. Nah, kita pilih di sana, selanjutnya kita cek. Ya. Nah, level sudah ada, kita download untuk laporannya nanti berbentuk PDF seperti itu. Nah, itu sudah di-download. Kemudian Bapak Ibu bisa buka contohnya. Nah, ini tampilan dari laporan ya, hasil asesmen, yaitu rekomendasi hasil diagnostik kemampuan membaca tahun 2025.
yaitu ada informasi identitas dari kecamatan, satuan pendidikan, nama, NISN, kelas, kemudian level dari siswa yang sudah didapatkan, kemudian keterangan dari level tersebut, tanggalnya sudah ada juga informasinya, jadi itu informasinya. Kemudian rekomendasinya seperti apa dari laporannya, setelah itu masuk ke satuan pendidikan, kemudian informasi guru pelaksana asesmennya, yaitu barcode untuk kembali ke blog dari rumah adik Kak Luna, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya seperti ini nanti laporannya ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa dapatkan ke email. Ya, nah ini sudah informasinya lengkap sekali, nanti tinggal tanda tangan kepala sekolah dan guru yang melakukan asesmen. Kemudian selanjutnya, ya itu tanda tangannya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke menu Microsoft, tapi sebelum itu kita cek lagi di sini ke lihat hasil. Nah itu sama ya dari Bapak Ibu, kalau bisa dicek lihat hasil, nanti di informasi webnya itu akan langsung menuju ke email informasinya ya. Nah seperti langkah yang sudah tadi saya jelaskan, di mana kita bisa menerima laporan hasil dari asesmen diagnostik tersebut. Nah itu akan ke email kemudian di download. Nah demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.